Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syarifah Fatimah Zahra dari kelas Basis Data C. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai menampilkan data dengan menggunakan self-join, subquery, dan union. Laporan ini membahas proses join antar tabel yang berelasi. Join juga dapat dilakukan pada tabel yang sama dinamakan sebagai self-join. Selain itu, proses query bisa saja memiliki subquery atau query yang lebih dalam lagi. Kemudian, praktikum ini akan mempelajari beberapa operator yang terkait dengan operasi set, yaitu union, intercept, except, dan juga membahas mengenai pemanfaatan view dan having pada SQL. Kemudian, kita akan mengenal yang dimaksud dengan nilai nol. SQL ini juga memiliki fungsi lain yang dapat digunakan. Namun, fungsi-fungsinya nanti akan sangat bergantung pada DBMS. Jadi yang dijelaskan di sini adalah fungsi-fungsi yang umum saja. Tujuannya yaitu menampilkan data dengan self-join, membuat query dari dalam query lain, menggunakan operator untuk memfilter hasil subquery, menggunakan operasi set pada query SQL. Yang pertama ada self-join. Self-join merupakan proses join suatu tabel dengan dirinya sendiri. Selayaknya proses join dua tabel dengan cara salah satu tabel diberi nama lain atau alias. Nah, untuk membuat ini digunakan sintaks seperti di bawah, yaitu select, alias untuk nama tabel, field, kemudian begitu pun selanjutnya, from, nama tabel diikuti dengan alias, where, keadaan di mana yang menjadi primary key atau yang bernilai sama. Nah, di sini saya ingin menampilkan tabel ID user, name, ID user lagi, name, dan email. Nah, ini saya joinkan pada tabel yang sama, yaitu user, tapi saya bedakan istilah user yang pertama dan user yang kedua. Yang selanjutnya subquery. Subquery atau inner query atau disebut juga nested query merupakan query yang terletak di dalam query SQL yang lain dan pada statement where. Subquery digunakan untuk mengembalikan data yang akan digunakan oleh query utama sebagai kondisi untuk membatasi data yang ingin dicari. Subquery dapat digunakan pada statement select, insert, update, dan delete dengan menggunakan operator sama dengan, lebih dari, kurang dari, in, between, dan sebagainya. Nah, digunakan sintaks yaitu select, nama kolom tabel, dalam kurung from, nama tabel, where, nama kolomnya, kemudian operator, kita masukkan operator yang kita inginkan, dalam kurung select, nama tabel, kolom, kemudian kolom dari nama tabel dengan kondisi tertentu seperti yang kita inginkan. Contohnya di sini operator sama dengan. Saya ingin menampilkan semua tabel dari tabel user, di mana ID user dipilih nilai maksimum dari ID user dari tabel user. Di sini menggunakan operator kecil dari. Nah, selanjutnya exist dan non-exist. Suatu ekspresi dengan operator exist akan menilai benar jika hasil dari subquery bukanlah kosong. Exist dan non-exist biasanya digunakan pada correlate subquery atau query yang outernya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti di sini saya ingin menampilkan exist, di mana menggunakan sintaks select ID user, ID materi from history materi user, yang saya misalkan dengan H, where exist, dipilih ID materi from data user, yang misalkan dengan M, where ID user pada tabel H dan pada tabel M sama, dan ID user sama dengan 110. Maka akan terbentuklah tabel seperti ini. Nah, jika not exist, pengecualian daripada yang di atas. Any dan all. Jika hasil dari subquery belum bisa dipastikan unik, maka subquery dapat diawali oleh keyword any dan all.
Any akan bernilai benar jika perbandingan bernilai benar untuk sekurang-kurangnya satu saja hasil dari subquery. All akan bernilai benar jika perbandingan bernilai benar bagi semua hasil dari subquery. Any dan all bekerja pada subquery yang mengembalikan banyak nilai. Nah, digunakan sintaks seperti di sini, seperti di ini. Nah, beginilah contoh pada penggunaan any dan all. Yang kelima, union. Operator union digunakan untuk membangun dua tabel. Berikut contoh penggunaannya. Ada union dengan distinct. Distinct artinya tidak ada data yang double. Bermakna semua data tidak ada yang sama, hanya terdapat satu data jika data tersebut ada 2, 3, atau selebihnya. Berikut contohnya. Di sini saya ingin menampilkan ID user dari tabel user union dengan menyalek ID user from history materi user. Tidak terdapat satupun angka yang sama pada tabel di bawah ini. Nah, jika union tanpa distinct, maka jika data tersebut ada 3, ketiga-tiganya akan ditampilkan. Berikut, kita akan menggunakan sintaks union all. Nah, maka di sini terdapat beberapa angka yang ada 2 atau lebih. Selanjutnya, view. Pada SQL, view merupakan tabel virtual yang berisi data dari query lain. View mengandung baris dan kolom, mirip seperti tabel umumnya. Kolom atau field yang ada dalam view berasal dari kolom pada tabel yang sebenarnya. View akan menampilkan data yang up to date. Setiap kali view dipanggil, maka view akan diupdate dengan data yang baru. View berguna jika query terlalu panjang, sehingga saat data ini digunakan, maka tinggal memanfaatkan view. Nah, berikut contohnya. Selanjutnya, having. Statement where tidak dapat digunakan untuk fungsi agregat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka having digunakan. Dalam kata lain, having adalah kata lain dari where pada fungsi agregat. Seringnya, having digunakan bersama-sama dengan group by. Nah, berikut contohnya. Di sini, saya ingin menampilkan nama dan jumlah materi dan fungsi count. Saya akan menghitung jumlah materi dari setiap nama yang ada. Beginilah sintaks yang digunakan. Yaitu select name, count di dalam kurung ID materi as jumlah materi from data user group by name. Having materi user lebih dari 0, di mana data yang ditampilkan di sini apabila jumlah materinya lebih dari 0. Itulah penggunaan having. Baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.